Tora dan pasukannya menjelajah ke hutan duri beracun yang diselimuti kegelapan dan kabut. Suara-suara tertahan dari arwah bergema di antara pepohonan yang terpuntir, memperkuat suasana yang menakutkan. Kabut hijau gelap menyelimuti mereka saat duri-duri menjulur mengancam dari tanaman di sekitarnya. Makhluk roh daun menyerang, menjerat, dan menyerap jiwa mereka di kedalaman yang berhantu. Pasukan tiba di sumur mistis Yggdrasil. Airnya berkilauan. Energi kuno membangkitkan ingatan. Air bercahaya, gema masa lalu, distorsi visual. Pasukan terombang-ambing antara realitas dan penglihatan masa lalu. Satu persatu, mereka mulai kerasukan. Mata mereka menjadi kosong. Sebuah pintu hitam berdiri terbuka, menampakkan reruntuhan Muspelheim yang berapi-api. Thora dan Eirik menghadapi kolom lava kolosal di jembatan batu magma. Api berkobar, sihir berderah, dan tanah hancur di bawah kekuatan golem. Di dalam perangkap Valnut, waktu membeku saat Thora merasakan sentuhan dingin takdir yang akan datang. Kilatan takdir menyambar di sekeliling Thora, memperlihatkan masa depan yang penuh dengan kehancuran. 3 roh wanita muncul, mewujudkan diri mereka sebagai takdir itu sendiri. Suara bisikan bergema di sekeliling Thora, dan Thora harus memilih, menyelamatkan dunia atau mengorbankan dirinya sendiri. Setelah Thora membuat pilihan, kekuatan kuno runtuh, bumi bergetar, dan pohon Yggdrasil yang bercahaya muncul. Roh Eirik tersenyum dalam cahaya. Dunia berubah, dan harapan dilahirkan kembali. Dunia baru telah lahir. Thora dan para prajuritnya yang kelelahan tiba di lembah terlupakan. Tempat angin yang menggigit dan kabut yang menghantui menciptakan suasana yang suram. Melawan segala rintangan, mereka menancapkan bendera sebuah suar harapan di tanah yang sunyi ini. Thora yang berselimut untuk melawan dingin, mengamati wilayah kekuasaan baru mereka. Matanya membara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan suara penuh keyakinan, Thora menyatakan, "Kita akan membangun rumah baru di sini, tempat kedamaian dan kemakmuran." Di lapangan yang luas, pasukan mulai membangun rumah pertama mereka. Gerakan mereka adalah campuran antara tujuan dan harapan. Tiba-tiba, tanah merespons dengan tampilan api spiritual yang halus. Sebuah siluet dunia lain muncul dari kedalaman bumi. Debu berputar di sekitar mereka saat pasukan tertegun. Wajah mereka terukir dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Suara Thora memotong kekaguman dan ketakutan. "Jangan takut. Ini adalah ujian dari tanah ini. Kita harus membuktikan bahwa kita layak berada di sini." Di dalam tenda besar, para wanita bekerja tanpa lelah, menenun pakaian yang penuh dengan harapan baru. Api unggun menari, menerangi wajah-wajah yang tekun, dan memberikan kehangatan di tengah malam. Di tengah melodi yang berirama, anak-anak belajar tentang bintang-bintang. Mata mereka berbinar dengan rasa ingin tahu. Sebuah peringatan bergema saat bayangan roh malam muncul, mengancam kelahiran desa baru. Roh-roh gelap ingin menggagalkan kelahiran desa kita. Thora menjelajah ke dalam gua kristal bersama para pengawalnya. Bumi bergetar di bawah kaki mereka. Gua itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dan Thora berkata, "Kami datang dengan damai dan ingin meminta izin untuk membangun desa di tanah Anda." Saat fajar menyingsing, desa pertama muncul dari balik kabut pelindung. Sebuah bukti ketahanan. Thora berdiri tegak saat melodi musik Viking memenuhi lembah. Suaranya bergema dengan keyakinan. "Kita telah berhasil. Desa ini adalah bukti bahwa harapan selalu ada." Di malam yang dingin, sungai membeku berkilauan di bawah cahaya bulan, memantulkan cahaya misterius yang memenuhi langit utara. Para penjaga desa berdiri di menara pengawas. Mata mereka mengamati kabut yang menyelimuti desa. Thora dengan mantel bulu serigala mengamati dengan waspada. Aura kepemimpinannya terpancar di tengah kabut dingin. Dari balik kabut, sebuah kapal kayu hitam besar mengapung dengan tenang di atas sungai biru yang membeku. Muncul perlahan mengejutkan para penjaga. "Bersiap, semuanya." Seorang penjaga berbisik. "Apa itu?" Thora berkata dengan suram. "Sesuatu yang buruk telah datang." Di tengah desa, Thora dan para ketua berkumpul di sekitar batu warisan. Cahaya kuning terpancar dari tanah. Ketika suara roh bergema, roh kuno muncul, membawa kekuatan dan peringatan. ROH memperingatkan dengan suara berat, "Pengkhianat mengintai di antara kalian." Pagi yang dingin di hutan pinus mengungkap adegan kekerasan brutal. Seorang penjaga tergeletak tak bernyawa. Darahnya menodai salju yang bersih. Sebuah simbol kuno terukir di dada penjaga itu, menceritakan tentang pengkhianatan yang lebih dalam dari pedang manapun. Thora tiba,
Wajahnya menunjukkan kemarahan dan tekad, siap untuk membalas dendam atas mereka yang telah gugur. Para pengintai, temukan pengkhianat itu. Di dekat danau beku, sang penyihir muncul di tengah runtuhan batu kuno, sebuah visi es dan kristal. Angin dingin berhembus di sekelilingnya. Sosok ini berkata, "Aku bisa membantumu, tetapi aku membutuhkan pengorbanan." Lalu dengan lantang Thora menolaknya. Thora memimpin para penjaga dalam pertempuran brutal saat makhluk laut menyerang desa dengan kobaran api dan ledakan magis yang menghancurkan bangunan. Lindungi desa. Para pemanah, arahkan panah kalian tepat di antara mata mereka. Para kesatria yang menggunakan perisai, arahkan perisai kalian ke langit. Bersiaplah terhadap benturan. Desa Viking tidak lebih dari reruntuhan yang membara di bawah langit yang suram. Penduduk desa yang mengenakan kulit gelap dan jubah bulu kusam berduka di antara reruntuhan. Thora berdiri di tengah reruntuhan. Kesedihan terukir di wajahnya. Dua anak ketakutan meringkuk di belakang Thora. Tangisan lirih mereka bergema di tengah kesunyian. Thora menatap reruntuhan itu. Pandangannya dipenuhi kesedihan dan tekad. Di tepi danau kuno yang berkabut, Leif berdiri terpesona. Terpikat oleh bisikan misterius dari kedalaman danau, Thora memperingatkan, "Jangan mendekat, Leif. Danau itu berbahaya." Rurik bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang ada di sana, Thora?" Dengan nada serius, Thora menjelaskan, "Itu adalah tempat para roh bersemayam, tempat sihir bermain." Di hutan cemara yang selalu teduh, akar dan lumut menutupi jalan yang membeku, Thora melakukan pemburuan di sekitar desa, diikuti oleh Rurik dan Eirik. Tiba-tiba, roh penjaga terwujud dalam bentuk kabut ungu. Roh itu memperingatkan, "Gunung itu akan runtuh. Kamu harus menghentikannya." Thora dengan tegas menjawab, "Saya bersedia." Dalam kabut pagi yang lembut, sebuah lingkaran batu kuno muncul. Nyala api birunya berkedip-kedip dengan energi mistik. Thora, Eirik, Rurik, Leif, dan tetua desa berdiri sebagai siluet, dihiasi dengan hiasan kepala bulu gagah. Kehadiran mereka memperkuat ritual sakral tersebut. Suara mereka bergema melalui lingkaran batu, mengikat mereka pada sumpah kuno dan tugas-tugas khidmat. Di tengah hutan berkabut yang lebat, Rurik dan Leif memimpin para pemburu dengan hati-hati. Daun bergetar dan akar bersinar. Hutan merespons langkah mereka. Dari balik semak dan puncak pohon, strategi mereka terungkap. Makhluk penjaga mengintai dalam bayang-bayang, mata mereka memancarkan ancaman. Di ruang batu bawah tanah, kilatan petir es mengungkap Ilsa dengan gaun es, dan Thora dengan pakaian pelindung ritual. Gema membelah hati saat Ilsa dan Thora bertemu pandang. Kata-kata mereka tajam seperti es. Di lembah terbuka, salju berubah secara tidak menyenangkan di bawah pengaruh sihir hitam. Eirik, Rurik, dan pasukan desa mengenakan baju zirah lengkap yang dihiasi dengan simbol-simbol sihir pelindung, berdiri siap untuk berperang. Teriakan perang dan gemuruh sihir memenuhi udara, bergema di seluruh lembah. Tanah terbelah, mengungkapkan jurang saat pasukan maju. Di antara reruntuhan kuno, cahaya suci terpancar dari lantai, membangkitkan roh-roh kuno di malam yang penuh misteri. Roh penjaga muncul, sosok raksasa mirip rusa yang dikelilingi api nila dan runi hutan yang bercahaya. Kekuatannya menyatu dengan Thora dan Leif. Di tengah hutan, Thora dan Leif berdiri tegak. Tekad terpancar dari wajah mereka. Thora menegaskan, "Kita harus menghentikan Ilsa. Kekuatan kegelapan akan menghancurkan kita semua." Leif menjawab dengan keyakinan, "Kita akan bertarung sampai akhir." Sebuah suara bergema dari hutan. "Hutan ini akan melindungi kita, tapi kalian harus bersatu."